sebagai pencipta Mhm. lagu, aku sedikit mau meminta tanggapan Mbak Agdiba tentang mengenai kasusnya Lesti ini gitu. Sebagai pencipta lagu-lagu Bang Adibal yang dipakai oleh Lesti. Tanggapan dari kasus ini sendiri seperti apa dari pandangan Bang Adibal? Sebenarnya sudah banyak yang menjelaskan ya, banyak yang speak up juga ya, gitu bahwa yang dituduhkan adalah mengcover tidak izin, gitu loh. Ya, mengcover tidak izin. Jadi sementara Lesti itu sebenarnya tidak mengcover lagu itu secara resmi. Itu adalah penampilan-penampilan dia selama di program TV atau lagi off air. Kemudian ada pihak lain yang mengupload gitu ya. Nah, jadi seolah-olah itu Lesti yang salah gitu. Sebenarnya lebih ke tidak tepat aja karena kalau dia yang mengcover harusnya kan tayang di channelnya dia gitu ya. Yang bertanggung jawab atas cover itu kan yang punya channel sebenarnya. Sementara lagu yang dituduhkan itu tidak ada di channelnya dia, tapi orang-orang lain yang mengupload gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Lesti yang melanggar, itu salah alamat sih. Itu sih kata-kata yang paling gampang. Berarti kalau dibilang Lesti itu kan dituduhkan mengcover lagu Mm, dari penciptanya yaitu Yoni Dores. Ketika mhm, mengcover itu banyak kesimpang siuran. Kalau dari Bang Adi mhm, sebagai orang pencipta lagunya Lesti, lagu-lagu eh, mhm. Lesti, seperti apa sih memang jalurnya itu seperti apa gitu? Seorang pencipta lagu memberikan lagu itu atau karena kan di sini Lesti tidak pernah kerjasama kan sama Yoni ini gitu. Seperti apa Mhm, Bang? mhm. Ya sebenarnya gini, kalau setiap penyanyi, kalau yang namanya cover itu kan mereproduksi ulang secara resmi gitu. Artinya resmi atau tidak resmi ya. Misalnya pun dia kemudian menyanyikan lagu yang pernah dinyanyikan orang lain, kemudian dinyanyikan kembali itu kan namanya cover. Mm-mm. Ya apapun bentuknya, mau itu misalnya live performing ataupun studio. Yang kemudian menjadi apa masalah kan karena dituduh Lesti yang mengcover tidak izin. Sementara sebenarnya itu adalah penampilan-penampilan live dia yang kemudian ditayangkan orang lain. Mm-mm. Akan berbeda kemudian kalau kemudian penampilan itu ditayangkan di channelnya dia. Mungkin itu akan jadi sebuah hal yang bisa dipertanyakan gitu loh. Karena sebenarnya kan setiap pencipta lagu dan publishing itu punya kebijakan masing-masing terhadap cover mengcover itu. Ada orang yang memang mengizinkan untuk mengcover karena sudah ada mekanismenya, tapi ada juga orang yang memang pencipta lagu yang ingin bahwa kalau lagunya mau di cover harus izin. Jadi kalau yang Lesti sih dia memang mengcover lagu itu, menyanyikan lagu itu pada saat live, tapi tidak untuk dikomersilkan di channelnya dia gitu. Yang mengkomersilkan tuh adalah pihak-pihak lain yang memang mereupload itu. Jadi kalau memang mau dipermasalahkan secara izin, harusnya yang punya channel yang mengupload itulah yang ditanyain gitu, bukan Lestinya, karena bukan Lesti yang upload. Oke. Ini kan berdasarkan upload mengupload. Ketika tapi seorang Hmm, seseorang itu penyanyi ingin menyanyikan lagu pencipta siapapun itu gitu. Apakah itu apakah itu kan juga harus izin gitu dengan tadi bahasanya adab gitu. Seperti apa, Bang? ya sebenarnya gini, sebenarnya kalau terkait dengan upload mengupload, kan kalau dulu itu CD ya dan kaset ya. CD dan kaset, kemudian orang itu kalau memang mau menjual lagu itu, CD itu, biar dapat duit adalah lewat CD dan kaset. Nah, kalau sekarang kan kemudian apa sistemnya berubah. Orang CD dan kaset hampir udah nggak ada lagi. Kemudian berganti dengan digital, di mana salah satunya adalah YouTube, kemudian Spotify dan lain-lain gitu. Jadi artinya itu akan menjadi bermasalah sebuah karya cipta kemudian diupload untuk dikomersilkan. Nah, kalau kita bicara komersil, biasanya kan orang kalau upload ke YouTube atau DSP, digital platform, itu kan memang komersil ya. Artinya ada penghasilan yang diperoleh gitu. Itu kemudian akan menjadi masalah gitu. Gitu. Jadi Oke. tadi apa lagi pertanyaannya tadi? Eh,
apakah seseorang itu harus izin ketika memang lagu itu dinyanyikan di suatu misalkan stasiun TV atau platform sendiri-sendiri dan tapi si Ya. penyanyi tidak mengupload itu ke YouTube-nya si Mm-mm. penyanyi. Nah, tapi apakah adab itu tetap dilakukan nggak sih Bang? Seharusnya. Begini, kan tidak semua penyanyi itu tahu lagu itu ciptaan siapa. Kita harus akui ya, di era sekarang itu kadang-kadang kita tuh Lupa para ya. penyanyi-penyanyi sekarang itu dia tidak tahu. Kenapa? Karena udah beda zamannya. Kalau dulu kita tahu banget itu, oh ini lagu penyanyinya si A, penciptanya si A, pemusiknya si A, karena kita bisa lihat di CD dan kaset. Nah, kalau di era sekarang memang harus kita akui bahwa hal-hal seperti itu kalau kita tidak benar-benar niat untuk apa? Untuk mengurusnya memang kebanyakan menyerahkan kepada panitia. Misalnya kalau TV, ya biasanya pihak TV yang ngurus kan, pihak TV yang izin. Kemudian kalau memang untuk penampilan TV itu kan adalah performing right ya. Eh, itu sudah urusannya sama LMK biasanya gitu ya. Kemudian kalau yang terkait dengan cover mengcover itu mechanical right, memang itu sebaiknya berizin. Makanya kebanyakan kalau memang ada on air TV segala macam itu mereka kalau memang mau mengupload itu mereka izin kok dengan publishing atau pencipta lagunya. Karena jaga-jaga kalau itu akan menjadi sebuah masalah bagi pencipta lagu gitu. Oke. Bang, kalau bisa dibilang, apakah Yoni Dores ini salah orang ketika dia melaporkan Lesti ke pihak berwajib dan menuntut Mhm. sebesar uang itu dan akhirnya banyak orang timbullah spekulasi-spekulasi yang berbagai macam ini. Salah tuntutan kayaknya ya, karena Lesti tidak mengcover lagu itu secara resmi. Salah tuntutan artinya menurut saya kalau tuntutannya adalah oh Lesti dituntut karena mengcover lagu Bagai Ranting Kering misalnya. Itu salah menurut saya. Kenapa? Pertama, karena memang Lesti tidak pernah mengcover secara resmi lagu itu, merekam ulang secara resmi gitu ya. Artinya kemudian dia upload di channelnya ya. Mau resmi atau tidak resmi, kalau kemudian dia upload di channelnya yang miliknya Lesti, itu mungkin bisa dipertanyakan. Nah, ini permasalahannya adalah jelas sekali bahwa Lesti tidak pernah mengupload itu, apalagi mengkomersilkan lagu tersebut di channel-channel YouTube yang dia punya. Gitu. Yang mengupload itu adalah pihak-pihak lain yang mungkin mendapat keuntungan dari upload lagu tersebut. Gitu. Jadi Lesti tidak bisa dituntut untuk itu sih harusnya ya. Oke. Gitu. Bang, tapi kan gini, banyak juga lagu-lagu dangdut lagu dangdut yang sudah didaftarkan di LK eh, LM LMK. LMKN gitu. Dan Mhm. bisa dibilang penyanyi boleh dong menyanyikan lagu penciptaan siapapun karena kan lagu itu sudah didaftarkan ke LMKM gitu kan. Pak LMKN Hmm. gitu. Gimana Bang Ya. tanggapannya? Tergantung LMK itu kan memang mungkin tidak semua hal juga memang dia dia apa dia eh, apa dia urus royaltinya. Ini kan sebenarnya tidak bicara masalah royalti ya. Ini yang dibicarakan adalah izin. Itu dua hal Izin. yang berbeda. Ya, yang dibicarakan adalah izinnya bahwa Lesti tidak izin untuk mengcover lagu itu, gitu loh. Kalau royalti kan dia tidak menuntut untuk penampilannya, karena kalau royalti performing itu biasanya memang ada pihak-pihak LMK yang memang sudah mengurus itu. Misalnya untuk penampilan dia di TV, gitu ya, eh, itu sudah ada yang mengatur gitu. Yang dipermasalahkan oleh Bang Yoni dan lawyernya kalau terkait itu kan cover. Berarti kalau cover itu terkait dengan izin pemakaian dia gitu. Oh, berarti terkait izin izin pemakaian ya, Bang? Iya, itu dua hal yang berbeda ya. Oke, Gitu. tadi kalau boleh tahu Bang penjelasannya sedikit Bang Dibal. Izin dan royalti. Bisa dijelasin dulu kalau izin seperti apa dan royalti itu seperti apa? Nah, saya sebenarnya kalau mau apa namanya mau menjelaskan ini saya paham, tapi takutnya ada misinterpretasi gitu ya. Jadi mungkin nanti saya pelajari lagi ya perbedaannya ya gitu. Mm-mm. Karena kalau royalti itu biasanya kan terkait dengan bisa dikolek oleh perusahaan biasanya misalnya LMK, LMK itu bukan perusahaan sih, oleh lembaga. Baik itu LMK, LMK atau publishing.
Mm. Nah, kalau izin tuh biasanya kalau lagu-lagu tuh kalau mau pakai tuh kan izinnya ke pencipta lagu atau ke publishing ya. Nah, nanti saya belum belum detail sekali mempelajari terkait yang mana yang perlu izin, yang mana yang memang cukup dengan royalti. Daripada salah bicara, nanti kita bahas lagi di interview berikutnya ya. Oke. Bah, tapi ketika memang Mm. kasusnya Lesti ini lebih ke izin mungkin, bukan royalti. Izin Ya, harus kalau kalau ada. cover itu kaitannya dengan izin, tidak izin cover. Kalau royaltinya, kalau dia tampil di TV kan sudah diurus oleh LMK, Iya. LMKN ya, LMK dan LMKN gitu. Jadi makanya saya bilang bahwa tuntutannya salah alamat. Gitu. Tuntutannya Harusnya salah kalau alamat memang ya. dia menuntut bahwa itu di cover, kemudian diupload, dikomersilkan, yang mengupload yang punya channel itulah yang harusnya bertanggung jawab, bukan Lestinya. Kita Oke. kan kadang-kadang kesulitan ya untuk kita lagi live misalnya, atau kita lagi upload konten sesuatu, kemudian orang mereuploadnya. Itu kan agak susah dikontrol untuk saat sekarang ya, karena memang peraturannya masih simpang siur sih sebenarnya ya. Ada bilang yang itu boleh, ada yang bilang juga itu dilarang gitu. Tapi dengan maraknya somasi-somasi, tuntutan-tuntutan, memang sebaiknya untuk saat sekarang kalau memang mau mengkomersilkan atau mengupload konten yang mengandung hak cipta, sebaiknya memang izin untuk menghindari adanya hal-hal yang terkait dengan hukum gitu. Oke. Kalau Berarti masukan dari saya. Berarti tidak salah kan dari pihak Yoni sendiri ketika dia menuntut kenapa Lesti tidak izin gitu. Seharusnya itu ketika tadi dari Bang Dibal kan mengatakan ya kita disuruh nyanyi lagu itu perform di salah satu stasiun TV ataupun dimanapun kita kan nggak belum mau mikir ini lagunya siapa ya gitu. Ini apa gue izin Ya. dulu atau waktunya itu spare waktu untuk hal yang seperti itu kan mungkin agak sedikit Hmm. susah Hmm. gitu. Tapi ketika nyanyi ada nggak maksudnya seorang penyanyi itu punya etika ketika dia sudah atau sebelum nyanyi itu minta izin dulu gitu. Sebenarnya gini, Lesti juga beberapa kali belakangan ini kalau emang dia akan menyanyikan lagu yang memang dia belum tahu di mana publishingnya, pencipta lagunya kan kemarin sudah ada kasus yang sebelumnya ya terkait dengan penampilan-penampilan yang juga disomasi. Mm-mm. Sebenarnya Lesti itu sudah peka, oh bahwa sekarang itu kalau saya mau tampil, saya harus izin entah itu ke publishing atau ke pencipta lagunya, gitu loh. Sebenarnya sudah dilakukan. Nah, permasalahan lagu ini kan lagu yang lama-lama ya sebenarnya kan, di mana waktu itu kita tuh belum peka, belum tahu kan zaman digital ini baru beberapa tahun belakangan ini gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau yang dulu-dulu kemudian dituntut sekarang, itu menurut saya sih ya gimana ya, tidak tepat sih ya. Ya kalau memang misalnya peraturannya ini kan masih masih belum ibaratnya belum belum pasti. Ada yang bilang bahwa kalau nyanyi itu nggak perlu izin, cukup dengan misalnya diurus oleh LMK atau LMKN. Ada juga beberapa pihak yang bilang bahwa oh kalau kalau memang mau membawakan sebuah karya cipta itu harus izin. Nah ini kan ada dua pemikiran yang berbeda gitu. Kalau menurut saya untuk menyikapi hal-hal seperti ini ya memang kita pelajari tapi kemudian kita lebih persuasif lah. Jangan jangan langsung hajar gitu. Kenapa? Ini kan sebenarnya hal baru yang berlaku di dunia industri gitu. Jadi misalnya kalau untuk sekarang, kalau Lesti itu mau perform, dia sudah mulai kok menanyakan kalau emang nggak tahu ya. Karena beberapa belum ada sebulan yang lalu sempat dia bertanya, Kak Adi, saya mau perform, saya mau menyanyikan lagu ini boleh dicek di mana Kak publishingnya? Terus oh iya oke gitu. Sebenarnya udah pada tahu karena sebenarnya belajar dari kasus sebelumnya penyanyi-penyanyi sekarang mungkin sudah khususnya yang udah gede-gede penyanyinya ya, udah mulai peka dengan hal itu bahwa oh kalau nyanyi sekarang sebaiknya berizin gitu. Kalau bagi Ranting Kering ini kan dibawakannya udah lama sekali ya. Udah ya kalau yang di televisi harusnya yang izin itu mungkin pihak televisinya biasanya gitu. Kalau penyanyi kan biasanya diserahkan aja suruh nyanyi aja nyanyi lagu apa. Izin-izin itu biasanya diurus oleh pihak televisi. Jadi tidak tepat sih kalau menuntutnya ke Lesti ya Nah, gitu. tadi Kak Adi kan bilang gini, kalau memang lagu ranting patah ya, Bagai ranting yang kering. ya bagai ranting yang kering itu dinyanyikan ketika Lesti di salah satu stasiun TV, dan itu seharusnya stasiun TV kah yang bertanggung jawab untuk kasus Iya, ini? setahu saya ya, setahu saya kalau untuk stasiun TV gitu ya,
Mereka kok yang ini, mereka sudah ada kesepakatan biasa dengan LMK atau LMKN, sudah ada polanya bahwa setiap lagu yang dinyanyikan di televisi itu adalah terkait royalti performing right-nya, itu sudah ada kesepakatan antara LMKN dengan LMK atau LMKN dengan pihak televisinya. Jadi biasanya artis tuh nggak perlu izin-izin bagaimana-bagaimana ya, gitu. Udah diurus itu, gitu. Berarti tepat Begitu, ya. Mbak Eva. Oke, Tadi ketika Bang Adi sendiri sudah ada nggak sih bertanya ke Lesti dengan permasalahan ini? Kak, Iya, sebenarnya tepatnya Lesti menginfokan ke saya, gitu ya. Karena sebelum ini ramai di media, Lesti menginfokan ke saya dia bahwa ada tuntutan seperti ini, dan kemudian memang ada pihak dari beliau yang datang ke rumah, tapi Lestinya memang posisinya lagi syuting sinetron sepertinya, dan saya rasa mungkin yang di rumah juga nggak berani bukain pintu ya, kan nggak ada yang punya rumah, mm-mm. gitu. Jadi terakhir tuh bukan 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 tidak mau menerima, tapi karena memang sedang syuting Lestinya, Oke. gitu. Apa yang disampaikan Tapi Lesti terlepas pada ngomong, saat Apa yang kenapa? disampaikan Lesti pada saat kasus ini bergulir ke Bang Adi Bang? Karena kan Bang Adi adalah sosok pencipta lagu, banyak memberikan lagu Bang Adi Hmm, ke Lesti. hmm, Apa yang Adi Bang katakan ke Lesti pada saat dia menanyakan, meminta saran atau hmm. meminta masukan? Iya. Kemudian saya tanya, tuntutannya apa? Tuntutannya adalah mengcover tanpa izin. Terus kamu cover nggak? Nggak, ya udah, nggak usah khawatir, biarin aja gitu loh. Maksudnya kan pada akhirnya sebenarnya sebenarnya nanti pada akhirnya orang pada tahu, oh aturannya seperti apa sih, aturannya seperti apa sih gitu ya. Jadi untuk Lesti nggak usah terlalu khawatir karena kalau secara hukum harusnya kamu tuh nggak kena gitu. Kenapa? Karena memang bukan kamu yang mengupload dan tidak menayangkan itu di channel kamu gitu. Kasih Jadi pandangan saya sih juga ke Lesti. lebih ke menenangkan sih. Kenapa? Lebih seperti apa Bang? Lebih ke menenangkan sih, nggak usah terlalu khawatir karena menurut saya itu tuntutannya salah alamat. Hmm. Lesti Tuntutannya sendiri salah. gimana ketika memang menceritakan itu kepada Bang Adi yang sosok orang yang dekat gitu yang bisa diajak diskusi. Ketika Lesti merasa Ya, ketakutan kah mhm. sih dengan rautnya atau nggak tenang gitu? Ya kalau mengenai itulah nggak perlu saya umbar di media juga lah ya. Itu kan memang privacy antara saya dengan Lesti bagaimana. Yang penting selama saya yang dikomunikasikan itu apa, mengenai bagaimana situasinya, biarlah itu menjadi rahasia antara saya dengan Lesti lah. Tapi ketika akhirnya Lesti dikasih pandangan gitu, ketika Lesti Hmm. dikasih masukan oleh Bang Adi sendiri, ada nggak sih dia sendiri akan seperti apa ketika dia diberi nasihat dan pandangan dari Bang Adi? Ya dia mungkin lebih tenang aja ya, lebih tenang. Oh oke, nggak ada masalah kok gitu. Karena sedikit banyak saya mengerti lah tentang cover mengcover itu ya. Gitu kan, saya juga ada publishing, saya juga nulis lagu. Jadi saya paham, oh nggak kalau tuntutannya itu sih nggak tepat sih. Jadi nggak perlu terlalu khawatir. Cuma mungkin ya apa statement-statementnya aja tuh yang kasar-kasar itu ya, mungkin yang memang ngeselin mungkin. Bang, ketika ketika ada salah satu pihak dari Bang Yoni Doris mengatakan Lesti tuh nggak akan jadi juara kalau dia nggak nyanyiin lagu itu gitu pada saat itu. Iya. Bang Adi sendiri Nah, menanggapinya seperti apa? ya itu arogan sih. Karena banyak juga sih penyanyi yang juara tanpa menyanyikan lagu itu. Ya nggak boleh lah kita kita itu gini loh, ya sebagai pencipta lagu pada saat lagu kita dinyanyikan oleh seseorang gitu ya, apalagi sosok yang populer gitu, harusnya kita tuh saling merangkul lah gitu. Kalau memang ada hal-hal yang perlu dikasih tahu, dikasih pencerahan ya dikasih tahu dengan baik-baik. Kalau statement itu kan arogan sih menurut saya. Karena kalau sebuah lagu itu sukses kan banyak faktor ya. Pertama apa namanya? Karena penyanyinya, karena lagunya, karena musiknya, karena media gitu loh, karena promosi, karena fans gitu loh. Jadi kan bisa dibilang Lesti saat ini dan sebelumnya juga kan memang sosok yang memang sudah memiliki banyak fans. Justru bisa jadi lagu itu yang dulunya terkenal kemudian sempat hilang naik kembali karena dinyanyikan kembali oleh Beberapa sosok-sosok menit. yang sudah populer itu. Harusnya kita itu jangan malah keluar statement seperti itu gitu loh. Bisa jadi kalau emang lagu itu kemudian tidak mau dinyanyikan, mungkin lagunya juga ya udah gitu.
tidak akan sepopuler sekarang gitu. Banyak Ya, orang juga. itu sama-sama lah. Jangan-jangan kita saling mengklaim siapa yang paling penting lah. Semuanya penting kok. Penyanyi penting, pencipta lagu penting, fans penting, media penting. Jadi itu sebuah proyek lagu itu berhasil itu karena kerjasama berbagai pihak. Oke. Kalau ataupun dibilangkan katanya ada statement Bang Roma mengatakan saya lebih banyak lagu saya dinyanyiin orang. Kalau saya Hmm. mengcover atau saya minta Hmm. jadi saya udah jadi orang kaya gitu kan. Kalau kata Pak Haji gitu kan ya. Tapi Pak Haji kan Nah, meminta dari seorang pandangan pencipta lagu Bang Adi sendiri banyak kayak contohnya Bang Haji, contohnya Bang Adiba gitu yang sudah banyak sekali menciptakan lagu buat orang. Apakah eh jalur tengahnya itu yang tadi dibilang izin dan royalti itu pasti berbeda gitu. Dan sebagai pencipta lagu dangdut Bang Adi yang memang sudah terkenal banget dengan lagu-lagunya yang bagus yang juga lagunya yang diciptakan untuk Lesti. Bang Adi sendiri menanggapi hal ini seperti apa? saya rasa kita fokus pada cover Lesti saja mengenai statement-statement pihak lain seperti Bang Haji. Biarkanlah itu menjadi kebijaksanaannya Bang Haji. Karena kemudian ini kan setiap pencipta lagu, setiap publisher itu memang mempunyai pandangan yang berbeda-beda gitu ya. Tapi yang terpenting buat saya adalah bagaimana caranya agar ke depan dengan permasalahan-permasalahan seperti sekarang, kolaborasi antara setiap penyanyi dengan pencipta lagu tuh harus dijalin dengan lebih baik ya gitu setiap setiap penyanyi dan pencipta lagu kan berbeda-beda stylenya jadi menurut saya yang paling penting ke depan adalah bukannya saling menyalahkan tapi mungkin ini saatnya kita koreksi masing-masing bahwa oh iya untuk sukses sebuah industri musik itu adalah tidak cukup hanya lagu yang bagus itu tidak cukup hanya penyanyi yang bagus tapi kita perlu berkolaborasi dengan banyak pihak apalagi era sekarang ya gitu termasuk yang saya lakukan sekarang ini adalah dalam rangka saya berkolaborasi dengan media untuk memberikan pencerahan bahwa ya sebaiknya segala sesuatu itu kalau dimungkinkan lewat jalur persuasif, lewat jalan damai lah gitu. Kalau ada hal-hal yang memang bisa dikomunikasikan, kenapa harus lewat somasi gitu. Oke, Itu aja sih. berarti menyayangkan gak sih Bang Adi sebagai pencipta lagu dengan adanya kasus ini disomasi, dilaporkan sampai Hmm. ada tuntutan dengan kasus ini. Padahal seperti yang tadi Bang Adi bilang bahwa pihak sana tuh salah orang gitu. Ya. Kalau bicara mengenai sikap setiap orang dalam menyikapi ini kan itu haknya setiap orang ya. Mau dia dengan cara persuasif atau dengan cara somasi itu kan hak setiap orang. Tapi kalau saya sih kalau ada hal-hal seperti ini lebih memilih jalan persuasif dan damai aja gitu. Hmm. Kecuali kalau memang sudah persuasif, kemudian tidak ada jalan keluarnya, ya itu bolehlah melangkah ke yang lain gitu. Jadi selama masih jalan damai, itu masih bisa ditempuh, kenapa harus somasi-somasi gitu. Ya kalau somasinya tepat, kalau tidak tepat kan jadi malu juga kan. Kalau untuk Bang Gitu. Adi sendiri sebagai pencipta lagunya Lesti, apakah Lesti juga melakukan hal yang samakah ketika dia ingin menyanyikan lagu Bang Adi, mungkin dia show di mana, dia dia perform di Hmm. mana, seperti apa Bang Adi? Ya, untuk saat sekarang kebetulan saya juga akan bergabung dengan asosiasi seperti aksi segala macam apa. Jadi kalau saya sih menyikapnya gini, ini kan sesuatu yang baru yang sedang disosialisasikan, gitu loh. Perlu waktu untuk adaptasi ya. Jadi selama ini belum benar-benar berjalan dengan sesuai koridor dan peraturan yang tepat, saya sih lebih ke mensosialisasikan dulu peraturan-peraturan yang ada. Kemudian nggak lantas saya main tuntut-tuntut gitu nggak ada. Hmm. Selama ini saya kayaknya belum pernah yang namanya somasi-somasi terkait orang menyanyikan lagu saya atau cover-cover. Biasanya yang sudah saya lakukan adalah saya minta pihak publishing saya untuk coba dikomunikasikan dengan baik kira-kira jalan tengahnya seperti apa gitu. Karena tadi saya bilang bahwa dunia digital ini kan dunia hal yang belum terlalu lama berjalan ini adalah hal yang baru ya, transisi dari dunia fisik dulu yang CD dan kaset kemudian ke dunia digital. Mungkin memang kita perlu waktu untuk beradaptasi dan semua orang mengerti. Nah, selama dalam proses itu ya tugasnya kita juga untuk memberikan pencerahan, pemberitahuan. Oh gini loh, sekarang kalau memang mau nyanyi itu harus ada
izinnya harus ada begini, mau cover harus begini. Nah, kalau yang sudah-sudah itu menurut saya dimaklumi lah. Ya, kan Hmm. dulu belum tahu, dimaklumi. Nah, kalau ke depannya, kecuali kalau peraturannya sudah berjalan, ya biarkanlah peraturannya yang menentukan gitu. Jadi jangan personal ya. Karena sekarang tuh sensitif ya. Kadang-kadang apa orang yang nggak ngerti permasalahannya pun kadang-kadang langsung berbicara yang seolah-olah paling mengerti gitu ya. Jadi kalau saya sekarang ini lebih kepada ada apa-apa ngobrol yuk, ada apa-apa cari tahu yuk gitu. Itu. Terlepas dari Udah, kasus ini, oke, sedikit lagi. udah Eh, panjang, eh, udah panjang. Terlepas dari kasus ini, sampai detik hari ini banyak juga kan Bang Adi bahkan memberikan lagu dipakai oleh misalnya salah satunya mungkin Lesti sama yang lain gitu ya. Bang Adi Hmm, menciptakan itu. Dan Bang Adi sendiri dengan adanya kasus yang bergulir seperti ini terlepas ini kita bicara secara global. hmm. Akankah termasuk Lesti, Bang Adi menyarankan itu juga nggak kepada Lesti? Dan apakah Lesti juga sudah menjalankan itukah kepada Bang Adi yang selama ini pencipta lagunya? Ya sebenarnya sebenarnya dengan Lesti tadi saya bilang beberapa kali dia mau menyanyikan Nggak apa-apa ya. lagu, dia menanyakan tentang izin ke siapa. Sebenarnya Lesti itu sudah paham bahwa dia juga harus berhati-hati ya. Terus bagaimana ke saya itu biarkanlah juga menjadi sesuatu yang antara saya dengan Lesti saja. Karena ini kan juga semuanya masih proses ya, semuanya masih belajar. Baik dari pihak artisnya masih berusaha untuk menyesuaikan bahwa kalau oh ternyata sekarang kalau dulu kan nyanyi bebas aja ya. Oh kalau sekarang ternyata memang ada yang peraturan-peraturan bahwa kalau memang eh, penyanyi itu harus izin gitu. Kalau saya sih sebenarnya bukan hanya ke Lesti kepada semuanya, kita adaptasi lah. Kalau sampai benar-benar peraturan ini sudah berjalan, baru kita memang mungkin lebih ketat ya. Kalau sekarang kita lebih adaptasi lah gitu. Kalau memang ada mungkin yang belum, ya kita kasih ajak ngobrol gitu loh. Kalau memang belum bisa, ya nanti kita ajak ngobrol lagi sampai mengerti gitu ya. Tapi mungkin insya Allah mudah-mudahan saya dijauhkan dari somasi-somasi yang memang membuat hubungan saya dengan para kreator atau penyanyi itu jadi tidak baik gitu aja sih. Saya akan berusaha untuk mencoba menjalaninya dengan jalan persuasif dan damai Oke, sip. gitu. Makasih Bang Adi. Gitu, baik. Baik, Makasih ya. baik. Makasih banyak ya. Baik.